menilik sejarah bangsa ini, kita pasti familiar dengan peristiwa reformasi 1998. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di bulan Mei 1998 sehingga menjadi momen paling mencekam sekaligus titik balik peradaban kita? Yuk, kita susuri lorong waktunya bareng-bareng. Sebelum masuk ke hari-hari gelap di bulan Mei, fondasi rezim Orde Baru saat itu posisinya sudah keropos. Stabilitasnya rapuh karena praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang mengakar dan menyebar di semua aspek. Bangunan ini makin goyah kala krisis finansial Asia 1997 menghantam. Bayangin, nilai tukar rupiah hancur, terjun bebas dari kisaran Rp2.500 jadi lebih dari Rp16.000 per dolar AS. Keadaan memburuk ketika Dana Moneter Internasional atau IMF mensyaratkan kebijakan pengetatan fiskal sebagai imbalan utang. Dari titik ini, tekanan ekonomi meningkat. Dimulai 4 Mei 1998, pemerintah menaikkan harga BBM sesuai rekomendasi IMF. Kebijakan ini memicu reaksi keras masyarakat. Di tengah demonstrasi mahasiswa yang terus meluas, pada 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G15. Keputusan ini dinilai sebagai kekeliruan dalam membaca situasi domestik. Tensi tinggi yang menumpuk ini akhirnya meledak pada 12 Mei 1998. Sekitar 6.000 civitas akademika berkumpul melakukan aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta. Sore hari, kesepakatan sebenarnya sudah tercapai agar massa mundur ke kampus. Namun sekitar pukul 17:05, rentetan tembakan gas air mata dan peluru tajam dilepaskan aparat. 4 mahasiswa gugur. Tragedi Trisakti ini benar-benar meruntuhkan sisa-sisa legitimasi moral Orde Baru. Kemarahan publik meledak tanpa ampun. Mulai 13 hingga 15 Mei, chaos dan aksi anarkistis meledak di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Menilik data investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta, TGPF, kerusuhan ini bukan sekedar amuk massa biasa. Tapi ada pola sistematis dengan provokator awal yang menargetkan aset warga etnis Tionghoa. Dampaknya luar biasa tragis. Kerugian material mencapai 3,1 triliun rupiah dan 1.217 nyawa melayang. Mayoritas korban tewas terpanggang di dalam pusat-pusat perbelanjaan yang dibakar. TGPF juga memverifikasi setidaknya 85 hingga 92 kasus kekerasan seksual di hari-hari gelap tersebut. Melihat ibu kota luluh lantak, mahasiswa mengambil langkah strategis. Mulai 18 Mei, ribuan mahasiswa berhasil menduduki kubah gedung DPR MPR di Senayan, mengambil alih secara fisik simbol kedaulatan rakyat. Ketegangan memuncak pada 20 Mei, ketika rencana aksi massa di Monas dibatalkan demi menghindari pertumpahan darah seperti tragedi Tiananmen. Tapi, pukulan pamungkas justru datang malam harinya di gedung Bappenas. Sebanyak 14 menteri bidang ekonomi, dipimpin Ginanjar Kartasasmita, secara kolektif menandatangani surat pengunduran diri massal atau deklarasi Bappenas. Ditinggalkan para menteri teknokratnya. Malam itu juga, Soeharto sadar kekuasaannya habis. Keesokan paginya, Kamis 21 Mei 1998, pukul 9 WIB. Soeharto resmi membacakan pidato pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie. Mei 1998, hanya dalam hitungan minggu, runtuhlah 32 tahun kekuasaan absolut. Sejarah ini memberi kita satu insight mendalam. Stabilitas negara yang cuma disandarkan pada angka ekonomi, tapi mengabaikan demokrasi dan keadilan sosial, ternyata sangat semu dan rapuh. Walau reformasi membuka keran kebebasan, kita nggak boleh lupa, kemenangan ini dibayar mahal dengan luka sejarah pelanggaran HAM yang belum tuntas.